Jadi bagaimana ini, Bu Nah, Aska? bahagia itu kan nggak soal tentang kekayaan, nggak bicara soal harta, nggak bicara soal kedudukan, Ya apalagi ya juga ya. kalau lansia itu bicara tentang anak cucu dan lain Mhm mhm sebagainya mhm. gitu ya. Ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba anak anak cucu itu tidak tinggal serumah, jauh-jauh gitu ya. Mhm mhm Udah mhm. jauh-jauh nggak pernah pulang. Nah, itu tuh Mhm. juga menjadi salah satu bisa faktor, para lansia itu juga apa ya, dia menemukan kesepian plus kekosongan gitu, Mhm nggak ada mhm nggak mhm. ada makna apa-apa gitu. Menyembuhkan ini bukan soal tentang fisik ya menurut saya, Mhm. karena fisik itu sudah area yang lain gitu. Mhm Tapi mhm. menyembuhkan itu kan bisa soal menyembuhkan relasi, menyembuhkan luka hati, menyembuhkan spiritualitas kita kepada Tuhan begitu Mhm. misalnya. Mama saya lagi cerita ya, lagi emosi gitu ya, terus saya yang kena marah gitu. Oh, kena Masalahnya sama itu di masa lalu, kenapa saya kena kena marah nih? marah ya, ya. Shalom para sahabat lansia dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita sampai lagi ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Melaba Menjadi Lansia Bahagia. Dan acara ini diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Ciudan Solo bersama dengan Radio Immanuel setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyapa semua opa oma yang kakung dimanapun opa oma berada ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini saya, Regi Leo, akan memandu acara kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga semuanya bisa tetap setia mendengarkan program acara ini ya sampai selesai. Dan siaran ini bisa didengarkan melalui Radio Immanuel frekuensi 94,3 FM atau melalui jogjastreamers.com. Sahabat lansia juga bisa menyaksikan siaran ini secara langsung di Facebook Live Radio Immanuel. Lalu Melaba juga sekarang ada di YouTube. Jadi opa oma yang suka scroll YouTube bisa juga cari nih channel Ciudan Digital Ministry ya. Di situ akan ada banyak video-video, ada juga Melaba dan juga podcast yang lainnya. Nah, topik bahasan hari ini adalah psikologi dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Aska. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu Aska? Puji Tuhan baik dan Ya. sehat dan masih bahagia sih. Ya, puji Tuhan. Masih bahagia ya, masih Iya. bahagia ya. By the way, hari ini topik kita apa nih yang mau dibahas nih? Topik hari ini adalah lansia bahagia karena ini Melaba ya. Jadi Ya. ada isu bahagianya. Oh ya, betul. Tapi lansia bahagia adalah lansia yang menyembuhkan. Wah, ada ini hubungannya kebahagiaan dan menyembuhkan. dengan seperti menyembuhkan. itu. Oke, luar Gitu. biasa. Jadi bagaimana ini, Bu Aska? Ya. Nah, kalau kita bicara bahagia gitu ya, apalagi khususnya untuk oma-opa, para lansia-lansia yang sudah terkategori begitu ya. Jadi bahagia itu kan nggak soal tentang kekayaan, nggak bicara soal harta, nggak bicara soal kedudukan. Ya, Apalagi ya, juga ya. kalau lansia itu bicara tentang anak cucu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bahagia itu lebih kepada sebuah sikap hati sebenarnya. Nah, ini poin pentingnya itu di situ. Ya. Jadi ketika memaknai kebahagiaan itu bicara soal sikap hati. Nah, sikap hati yang bagaimana sih ini kalau kita bicara tentang kebahagiaan? Mungkin dulu pernah ada yang mengungkit ini gitu ya soal bahagiaan. Tapi mungkin dari sisi yang lain bisa jadi yang pertama menurut saya itu soal mampu bersyukur dulu gitu. Oke. Itu pijakan yang paling awal lah untuk seorang lansia, sikap hati yang bersyukur, mengekspresikan rasa syukurnya walaupun situasi itu tidak akan pernah sempurna. Ya, betul. Mungkin situasi ekonomi lagi gak sempurna, mungkin situasi keluarga oma opa kita ini juga tidak sempurna, tapi justru memang dengan bersyukur itu salah satu dasar dalam sikap hati ketika para lansia ini juga memaknai hidup bahagia. Nah, yang kedua sebenarnya juga tentang soal menerima diri apa adanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita menargetkan sesuatu, apalagi ketika lansia bisa jadi punya target tertentu. Oh, kalau saya lansia atau saya sudah dalam posisi lansia tuh saya punya mimpi-mimpi dengan segala sesuatunya begitu ya. Kondisi tubuh, lalu juga mungkin target tentang masa lalu atau juga target tentang situasi sekarang gitu ya. Nah, ini kalau bicara kondisi tubuh ini kan pasti beda-beda nih tiap lansia gitu ya. Nah, tetapi di balik itu semua soalnya tentang ya gimana sih para lansia ini menerima dirinya tuh apa adanya. Nah, jadi kalau dimulai dari bersyukur lalu dia menerima diri apa adanya, ini kan satu rangkaian yang nggak mungkin dipisahin ya sebenarnya ya. Betul. Karena ini satu hal yang saling berkait. Nah, yang ketiga ini bicara soal, nah ini emang agak sulit susah gampang lah begitu ya. Merasa bahwa hidupnya itu bermakna.
Kalau sudah bersyukur, apakah bersyukur itu sudah dapat dikatakan bahwa itu hidupnya bermakna? Belum tentu juga. Karena ketika kita tidak aktivitas yang dulu dengan yang sekarang, kesibukan yang berbeda, lalu tidak bekerja mungkin, para pensiunan mungkin, yang mungkin hanya duduk diam di rumah dan bahkan mungkin kesepian, Iya, tapi di tengah kesepian itu punya makna lain itu suatu hal yang perlu dijaga gitu sikap hatinya gitu ya. Bahwa dalam kesendirian tuh saya punya makna hidup seperti apa ya. Nah ini memang topiknya lain lagi tuh nanti ya, itu bicara soal makna hidup lansia itu sebenarnya gitu ya. Tapi menurut saya dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi para lansia itu saya sedang menghayati tentang apa. Kesendirian saya itu saya hayati seperti apa. Bahkan dalam kesendirian saya pun, dalam kesepian saya pun, ya tetap harus bersyukur kan dengan situasi itu. Kembali lagi ke poin sikap hati yang pertama. Nah yang terakhir, ini sikap hati soal menjaga hubungan baik. Nah karena ini suatu hal yang juga bisa memulihkan atau menyembuhkan itu ketika kita punya relasi yang baik. Baik itu nanti dengan pasangan mungkin, bahkan pasangan yang mungkin sudah gak ada di samping gitu ya, yang sudah mungkin dipanggil Tuhan. Lalu bisa juga terhadap anak cucu mungkin, menantu mungkin gitu ya. Jadi ini bicara soal bagaimana hati kita pun juga tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan tentang mungkin masih ada hal-hal yang membuat kita tuh iri terhadap sesuatu. Nah ini 4 sikap yang menurut saya fondasi awal begitu ya, bicara soal sikap hati dalam gimana sih bicara lansia yang bahagia itu dalam perspektif yang lain. Ini jadi pijakan nanti, kalau lansia yang bahagia dengan sikap hati 4 poin tadi, maka nanti kita juga akan beranjak nih, gimana nih dengan lansia yang bahagia itu, maka lansia itu bisa menyembuhkan. Oke. Kira-kira Mungkin nih gitu. salah satu yang mempengaruhi makna hidup itu ya, maksudnya ketika dulu aktif bekerja Nah, gitu ya. betul. Terus tiba-tiba sekarang misalnya udah pensiun Udah atau berhenti pensiun. seperti itu bisa mempengaruhi ya, kayak seakan-akan hidup itu. Bisa banget. Karena saya pernah merasa waktu saya habis lulus tuh belum dapat kerjaan, belum dapat pelayanan gitu. Itu saya tidak bekerja, aktivitas itu bisa kehilangan makna hidup. Betul, ada kekosongan gak sih biasanya, ada betul, kekosongan. kosongan. Apalagi kalau kesepian itu belum tentu dia kosong loh dalam situasinya gitu ya. Tetapi dalam kesepian itu, dalam pemaknaan sedang menghayati diri untuk berefleksi, misalnya kesepian dalam doa dengan Tuhan, kesepian yang dimaknai ini mau seperti apa juga gitu ya. Nah ini juga harus kita bisa coba refleksikan sih sebenarnya gitu. Tapi kadang kan bisa juga ya terdistraksi ya, kayak misalnya kita sedang tidak merasa bahwa kita ini sedang bermakna, hidup kita bermakna, terus kita mencoba mendistraksi diri kita itu dengan orang lain. Ya bisa. Kayak gitu kan, mencoba mendistraksi. Tapi sebenarnya ketika sudah orang lain tuh hilang, udahlah hilanglah gitu kan, merasa gitu kembali ya. itu sangat biasanya memang ketika apalagi pembiasaan ya, hidup bersama dengan pasangan, hidup bersama dengan anak, tiba-tiba langsung kekosongan tuh lah, jadi makna aku sebagai orang tua apa nih, karena anak-anakku udah gak di sini nih gitu, makna sebagai istri atau sebagai suami apa nih gitu ya. Padahal kan dalam kesendirian tuh tetap punya makna di dunia ini gitu ya. Jadi karena ada ya tetap ya, relasi itu mempengaruhi makna gitu ya. Dengan apalagi relasi terdekat itu kan keluarga ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba anak cucu itu tidak tinggal serumah, jauh-jauh gitu ya. Udah jauh-jauh nggak pernah pulang. Nah, itu tuh juga menjadi salah satu bisa faktor para lansia itu juga dia menemukan kesepian plus kekosongan gitu. Nggak ada makna apa-apa gitu. Iya, betul sekali. Lalu untuk selanjutnya bagaimana nih untuk bisa? Nah, kalau misalnya kita juga mencoba melatih ya, menurut saya sikap hati ini juga perlu dilatih begitu ya. Sikap hati ini perlu dimaknai soal bagaimana bersyukur, menerima apa adanya, merasa punya makna dan juga menjaga hubungan baik. Nah, lalu gimana nih selanjutnya bisa menjadi lansia yang menyembuhkan gitu ya. Menyembuhkan ini bukan soal tentang fisik ya menurut saya. Karena fisik itu sudah area yang lain gitu. Tapi menyembuhkan itu kan bisa soal menyembuhkan relasi, menyembuhkan luka hati, menyembuhkan spiritualitas kita kepada Tuhan begitu misalnya. Jadi kalau melihat bagaimananya ini mungkin ada 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama untuk diri sendiri dulu deh. Para lansia itu memulai untuk bisa menyembuhkan orang lain tuh juga harus sembuh dengan dirinya sendiri. Menyembuhkan diri sendiri itu misalnya dengan kita sudah gak sih memaafkan atau mengampuni masa lalu kita. Luka batin yang mungkin pernah kita terima begitu ya, yang kita rasakan gitu, tersayat-sayat gitu misalnya, sampai sekarang pun mungkin masih mendendam, masih mengungkit-ungkit, masih ketika bercerita kembali itu sampai dengan emosi yang sama mungkin terbawa gitu ya. Nah itu salah satu hal yang sebenarnya
kita perlu koreksi dan kita perlu sembuhkan dulu Mhm. secara diri sendiri itu. Mhm. Masih ada nggak sih dendam-dendam yang mungkin belum sempat kita selesaikan? Mhm. Jadi menyelesaikan itu, mengampuni tentang masa lalu. Lalu yang kedua menurut saya tentang ini ya, kadang-kadang tuh diri kita menyalahkan diri sendiri atas situasi tertentu. Apalagi kalau para lansia itu bisa jadi menyesali atas kehidupan orang lain, atau atas dirinya sendiri dan itu terjadi karena masa lampau begitu ya. Mhm. Nah sehingga hati kita tuh nggak tenang, merasa bersalahnya tuh tinggi sekali gitu ya. Oh Ya. mungkin apa yang terjadi dengan anak-anak saya yang tidak tinggal dengan saya itu karena saya misalnya. Saya yang bawel, saya yang cerewet begitu ya, dikatanya saya nggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Jadi akhirnya menyalahkan diri kita sendiri dan itu sebenarnya melukai diri kita sendiri gitu. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin para lansia terkait dengan menyembuhkan diri sendiri ini juga mulai coba dilihat nih, apakah masih ada nih rasa bersalah terhadap diri saya sendiri juga. Nah yang ketiga ini soal, nah ini pikiran positif selalu ada. Mhm. Bagaimana membangun pikiran yang positif hari demi hari, bahkan setiap bangun pagi kita membangun pikiran yang positif, bahkan dalam doa rasa syukur pun kita pastikan berdoa dengan maksud yang positif gitu ya. Mhm. Nah bahkan sehingga keseharian kita membangun dan memulihkan diri sendiri itu, karena menurut saya ini hal yang paling sulit ya menjaga pikiran yang positif itu. Mhm. Prasangka, praduga Ya. terhadap pasangan mungkin, terhadap teman lansia ya mungkin ya gitu ya, atau terhadap anak cucu mungkin, atau Iya, terhadap iya. komunitas di mana dia ada gitu. Kalau ada komunitas, kalau nggak ada komunitas tuh lebih sulit lagi sebenarnya ketika lansia tuh tidak punya gitu ya. komunitas yang untuk dia bisa memulihkan dan menolong dirinya sendiri gitu ya. Jadi berpikir positif itu hal yang memang harus dibangun untuk kita menyembuhkan diri sendiri. Itu baru tentang menyembuhkan diri sendiri nih. Ya, Nah, ya. belum lagi kita hadir di tengah komunitas begitu ya, di tengah persekutuan, di tengah hidup bersama begitu ya, Ya. atau di tengah dengan keluarga. Menurut saya itu juga bagian dari persekutuan gitu ya, karena itu bagian dari komunitas, bagian dari relasi kita bersama dengan orang lain. Nah yang kedua mungkin ya, kalau tadi ini bagaimana lansia menyembuhkan untuk diri sendiri, nah lalu yang kedua ini untuk orang lain tentunya. Jadi bagaimana hidup para lansia itu juga berdampak untuk menyembuhkan orang lain. Yang pertama, nah energi positif yang kita bangun dalam pikiran positif itulah yang bisa dibagi. Senyum yang menyenangkan, jangan mengurangi ataupun jangan mengurangi senyumnya begitu ya. Mengurangi hal-hal yang membuat orang di sekeliling kita tuh malah jadi kesal dan jengkel begitu ya, atau mengurangi hal-hal obrolan omongan-omongan yang ketus mungkin ya. Jadi sehingga energi positif itu juga ada begitu. Karena menurut saya ketika kita sepi, sensi, apalagi mut-mutan begitu ya, wah udah deh. Energi yang pasti kita keluarkan pun juga energi yang nggak baik begitu ya. Dan orang lain tuh pasti bisa rasa lah. Jadi kadang-kadang ketika energi para lansia ini lagi nggak enak gitu, para cucunya mau deketin pun juga jadi takut ini ya. Jadi membagikan senyum para lansia itu salah satu energi positif loh gitu ya. Jadi bahkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang tidak punya kecenderungan menilai, ngomongin orang, ngomongin anak mantunya atau cucu mantunya atau apa begitu ya, sehingga itu bermakna jadi hal yang tidak menyejukkan begitu ya. Nah ini salah satu hal yang mungkin bisa dipraktekkan sebenarnya para lansia ketika kita akan menyembuhkan orang lain. Dan mungkin yang kedua ya soal bisa nggak ya para lansia itu bisa menjadi tempat curhat dan belajar bagi anak cucu. Karena menurut saya itu hal yang sangat memungkinkan gitu ya. Jadi ketika para orang lansia ini kan punya pengalaman yang jauh begitu ya. Para cucu kan belum pernah lansia gitu ya. Tapi kan kalau para lansia ini pernah gitu ya. Jadi tentu para pengalaman ini sangat dimungkinkan banget begitu untuk lansia yang juga bisa menjadi tempat curhat, sehingga pasti segala nasihat itu hal yang baik, hal yang bijak itu bisa sangat menyembuhkan. Ketika para anak-anak kita atau anak menantu kita dalam situasi yang sulit, pasti dengan ruang yang sabar, kata-kata yang bijak dari para lansia itu sangat-sangat menolong dan menyejukkan mereka yang sedang dalam gundah gulana, apalagi keluarga terdekat kita. Mungkin dua hal itu ya yang dapat dilakukan untuk orang lain. Jadi membagikan energi positif itu butuh usaha, karena kalau kita nggak punya pikiran yang positif pun kita nggak akan bisa juga membagi energi yang positif. Lalu yang kedua,
ya para lansia ini bisa kok jadi jadi teladan belajar, jadi teladan juga untuk membagikan hal-hal yang bijak, membagikan kesabaran. Nah, itu tuh pasti dengan pengalaman hidupnya. Iya, Kira-kira gitu. Ya saya pernah ngomong sama orang tua juga ya. Jadi menceritakan sesuatu yang dulu pernah terjadi gitu kan. Nah, dengan emosi nih, dengan Iya, emosi betul, ceritanya. betul. Nah, saya kebagian emosinya. Betul. Nah, saya juga pernah kayak gitu. Kayak beberapa hari yang lalu waktu itu ya, sampai saya ngerasa bahwa ketika dia bercerita, ibu saya tuh bercerita dengan menggebu-gebu tuh kayak ini transfer energi negatifnya tuh juga nyampe gitu ya. Jadi hal-hal itu ternyata juga pengaruh gitu ya. Karena mungkin ibu saya juga udah masuk lansia ya. Jadi sangat berpengaruh. Makanya ketika mereka, padahal kita nggak ada dalam situasi itu, tapi dia menceritakan dengan detail, dengan bayangan secara visual, maksudnya bercerita dan kita membayangkan secara visual tuh kok tiba-tiba kayak transfer energi gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya juga pengaruh. Artinya kan kita jadi kayak ikut terluka lagi nih gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu gitu ya mereka terluka gitu. Kalau saya malah dimarahin. Jadi mama saya lagi cerita lagi emosi gitu ya. Terus saya yang kena marah gitu. Oh, kena dampak gitu ya. Kena dampak ya. Kena dampak ya. Padahal masalahnya sama itu di masa lalu. Kenapa saya kena marah sih? Iya. Jangan-jangan ada bagian dalam masa lalunya juga. Saya belum lahir waktu itu padahal. Oke, sahabat lansia, jadi itu tadi sesi pertama kita ya. Saya mau mendorong kita semuanya untuk tetap setia mengikuti Melaba sampai selesai. Baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bu Aska. Silakan Bu Aska. Ya, kalau tadi temanya masih diingat ya, lansia bahagia adalah lansia yang menyembuhkan begitu ya, dua kata kunci itu. Kalau tadi kita bicara di awal tentang bahagia itu gimana sih sikap hatinya. Lalu kalau kita bicara konteks menyembuhkan itu menyembuhkan diri sendiri, lalu menyembuhkan juga untuk orang lain gitu. Nah, lalu sekarang ini paling tidak mesti digabung nih. Nah, apa sih tipsnya gitu ya? Saya mencoba memberikan tips buat para lansia dan juga mungkin keluarga para lansia gitu ya, supaya turut mendukung para lansianya gitu ya. Menurut saya juga bisa begitu ya. Tips sederhana lah untuk menjadi lansia yang bahagia dan menyembuhkan itu. Mungkin yang pertama adalah untuk kita mulai berdoa dalam ucapan syukur. Itu fondasi awal ya menurut saya ya. Jadi ketika kita ingin selalu bahagia, maka rasa syukur itu satu hal yang sangat perlu kita lakukan. Mengucap syukur untuk apapun situasi kondisi apapun yang gak enak sekalipun, yang mendukakan bahkan yang menyukakan pun, itu dalam memulai hari untuk berdoa dan mengucap syukur. Jadi dan saya yakin para lansia itu lebih taat nih biasanya gitu ya, lebih rajin gitu ya. Karena saya teringat sekali dengan oma opa saya begitu ya. Jadi selalu memulai hari dengan doa dan ucapan syukur. Nah, yang kedua adalah soal menceritakan kenangan-kenangan yang indah nih gitu ya, yang enggak tentang menyakitkan aja begitu ya. Jadi mungkin kayak tadi gitu ya. Jadi ketika kenangannya mungkin enggak enak begitu, malah jadi dipersalahkan gitu ya. Tapi menceritakan hal-hal baik yang menyenangkan di masa lalu, dan itu tetap pasti punya makna dan punya nilai lah gitu. Ataupun ketika cerita itu receh sekali mungkin bagi anak zaman sekarang gitu ya, gitu ya. Orang sekarang bilangnya receh gitu ya, tapi bagi oma opa tuh gak receh gitu ya. Tapi dan itu kayaknya penting gitu, karena anak-anak zaman sekarang mungkin yang kadang-kadang yang receh-receh jadi terlewatkan begitu ya, karena mikirin yang berat-berat gitu ya. Atau karena terlalu receh malah jadi nggak pengen mendengarkan gitu ya dari oma-opanya gitu ya. Jadi hidupnya jangan serius-serius juga nih para anak cucu gitu ya. Iya. Pokoknya ikut ketawa aja. Iya, itu udah seneng loh. Itu ya udah seneng. Atau cuma cukup di oh iya ya, oma, oh iya ya, uti gitu ya. Itu iya-iyain aja itu sebenarnya cukup inilah ya, tapi juga jangan terlalu bohong-bohong amat gitu ya. Iya. Lalu luangkanlah waktu untuk tinggal bersama, tertawa bersama dengan keluarga, menonton hal-hal yang menyenangkan, bercanda dengan anak cucu. Jadi jangan juga serius-serius begitu ya. Kadang-kadang anak cucu kita tuh juga perlu, atau sesama kita lah. Jadi nggak hanya anak cucu gitu ya. Jadi menceritakan hal-hal yang lucu, nonton bersama, atau mungkin bercanda-bercanda lah dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu tips yang mungkin bisa dilakukan, salah satu tips yang bisa dilakukan. Lalu selanjutnya soal ini memaafkan gitu ya, atau mungkin bahasa kita lebih soal mengampuni yang
yang terhadap orang-orang yang dulu memang pernah menyakiti hati kita. Karena kalau misalnya kita lansia aja, usia lansia masuk 60 tahun ya. Masa selama 60 tahun kita membawa luka hati gitu ya, atau mungkin ya katakanlah kita baru merasakan luka hati itu di umur 10 tahun gitu misalnya. Maksudnya kita selama 50 tahun, bahkan nanti kita umur 70 tahun, lalu itu masih membawa luka hati terus-menerus begitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu juga para lansia mengingat kembali, membangun kembali luka hati itu supaya kita mengampuni dan memaafkan mereka yang memang menyakiti kita. Lalu yang selanjutnya adalah tetap aktif ya, mau saya berolahraga itu ringan lah ya, lansia itu emang olahraganya ringan gitu ya. Itu juga sangat bisa menyembuhkan diri dan juga menyembuhkan orang lain. Ikut dalam komunitas, bergeraklah bersama dengan yang lain, melakukan hal-hal sederhana, menyiram tanaman kah, memasak mungkin bagi yang bisa masak, ikut persekutuan doa mungkin yang ada di gereja masing-masing begitu ya. Lalu membersihkan rumah, melakukan aktivitas yang memang masih bisa dilakukan secara fisik dan itu juga menyenangkan bagi para lansia. Ini salah satu hal yang juga bisa untuk menyembuhkan diri sendiri karena aktivitas itu sangat mungkin ya. Jadi kalau udah kesepian duduk diem hanya memandang langit di pagi hari gitu ya, itu kan kayak yang apakah itu benar-benar bisa dimaknai? Nah itu kembali lagi kepada para lansia. Nah lalu yang terakhir ini, jangan ragu untuk berbagi cerita kepada anak, cucu, teman dan lain sebagainya. Karena menurut saya setiap lansia, setiap orang itu punya harta yang berharga itu kan pengalaman dan nilai ya. Jadi setiap pengalaman tuh pasti punya nilai. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan untuk sesama itu atau orang lain atau mungkin komunitas di gereja yang gak harus lansia juga, para pemuda itu pun juga memiliki dan mengenal pengalaman lansia yang itu punya nilai yang berharga. Menurut saya begitu ya, misalnya kayak oh dulu dia bekerja bagaimana, saya tuh masih mengingat bahwa opa oma saya tuh dulu jaksa dan tentara begitu ya, sehingga gimana keseharian hidup mereka, ada cerita-cerita pengalaman yang diceritakan sampai ke cucunya begitu ya, bagaimana situasi sih zaman dulu itu kan masih ada PKI gitu ya, jadi itu tuh situasi mencekam yang seperti apa sih yang dialami. Nah itu kan cerita-cerita yang tetap berharga ya menurut saya gitu ya, dan mungkin para cucunya tuh nggak tahu apa yang terjadi, atau orang lain yang masih muda di tengah-tengah komunitas bergereja tuh nggak tahu apa yang terjadi, mungkin tentang bagaimana membangun usahanya, bagaimana dia merintis hidupnya, bagaimana juga dia mulai mungkin hidup berkeluarga dengan suaminya, entah suaminya masih ada ataupun tidak. Nah itu kan sebuah pengalaman berharga yang sebenarnya masih sangat tetap punya nilai di masa sekarang. Gitu. Betul, Nah, itu beberapa tipsnya. Jadi ada berapa nih ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. 6. Ada 6 nih, gak ngitung soalnya baru ngitung ini. Ada 6 tipsnya begitu ya. Nah ambillah mana yang memang paling mudah. Saya rasa mungkin yang pertama itu paling mudah. Lalu selanjutnya marilah kita berproses untuk menjadi lansia bahagia yang menyembuhkan gitu. Karena menurut saya proses menyembuhkan hati dan untuk orang lain tuh ada waktunya, ada prosesnya. Tapi kita perlu mulai. Nah itu tuh yang harus dilakukan. Even masih sudah lansia pun itu tetap harus dimulai gitu. Itu menurut saya. Saya juga nih sedang mengumpulkan data-data ya dari mama saya. Kan mama saya juga suka cerita ya. Suka cerita papa saya seperti ini, seperti itu. Dulu mama gini, oke. Kadang saya kepikiran ini saya catat kayaknya supaya saya kumpulin jadi satu gitu ya. Jadi bisa dibaca lagi nih misalnya untuk siapa yang mau tahu lebih kenal dengan. Soalnya saya nggak punya, saya lahir itu opa oma saya itu sudah nggak ada. Oke. Gitu ya, cerita-cerita soal mereka sebelum itu. Baik, saya kira ada banyak hal kisah-kisah yang juga bernilai yang bisa mereka bagikan ke saya seperti itu. Iya betul. Ya karena setiap orang kan juga beda-beda ya. Ada yang pas lahir kayak mungkin Mas Regi sama saya beda nih. Saya lahir masih ada opa oma gitu ya. Ada yang mungkin enggak gitu ya. Sehingga bahkan mungkin cucu ponaan mungkin atau ini tuh kan juga bisa untuk dibagi, atau teman gereja dan segala macam. Karena bahkan setiap umur aja misalnya ya, mereka yang sekarang umur 60-an, mereka yang umur 70-an, maka sekarang mereka umur 80-an, kan pasti masanya berbeda nih, pengalamannya juga berbeda ya. Jadi menurut saya itu masih sangat relevan ya untuk kita tahu dan kita dengar gitu. Betul. Oke, kalau gitu kita sudah selesaikan sesi kedua kita. Ya, kita akan masuk ke doa bersama. Bu Aska bisa berdoa untuk kita. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih membuat kami ada, bahkan memberi ruang, kesempatan untuk kami
mendengarkan pada siaran radio pada saat ini. Kami tentu bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan kami kondisi pendengaran yang baik, kondisi fisik yang baik, kondisi hati yang baik, ataupun mungkin kondisi hati kami yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika kami hari ini boleh belajar tentang lansia yang bahagia, juga adalah lansia yang menyembuhkan, kami tentu berdoa Tuhan untuk para lansia yang secara fisik dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan kiranya jamah, Tuhan kiranya sembuhkan mereka sesuai dengan surut kehendak Tuhan. Tuhan menolong mereka untuk mereka bisa kembali lebih pulih. Mereka yang dalam kesepian, mereka yang dalam kesedihan, bahkan mereka yang mungkin membutuhkan jamahan Tuhan dalam sukacita Tuhan, kiranya Tuhan datang dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyapa mereka dalam segala cara melalui sesamanya, melalui para sahabat, melalui anak cucu anggota keluarga yang lain, sehingga mereka pun boleh terhiburkan, mereka boleh menemukan kembali keramaian di dalam kehidupan mereka. Bahkan mungkin dengan sesama mereka dalam komunitas bergereja pun juga bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyapa para lansia yang sedang dalam kesepian. Tuhan, kami berdoa untuk para lansia yang juga masih harus berusaha menyembuhkan diri sendiri mereka terhadap luka batin, terhadap kemarahan, terhadap iri yang mungkin terjadi dalam kehidupannya, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Tuhan kiranya menolong mereka untuk mereka bisa selalu berpikiran positif, untuk mereka bisa juga tetap selalu bersyukur di dalam menjalani hari-hari mereka. Sehingga mereka boleh berproses menumbuhkan penyembuhan bagi diri mereka sendiri, memulihkan diri mereka sendiri dengan mengampuninya. Kami berdoa untuk mereka yang juga sudah sering hadir bersama dengan orang lain, menyembuhkan sesama mereka, baik itu sesama para lansia ataupun keluarga. Kami berterima kasih karena kehadiran mereka. Tuhan senantiasa memberikan hal-hal yang baik atas mereka. Tuhan bersama mereka dalam setiap teladan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan keteladanan para lansia ini juga boleh menyembuhkan sesama, menyembuhkan para lansia, menyembuhkan pasangan, menyembuhkan anak maupun cucu mereka, maupun yang siapapun yang berjumpa dengan mereka. Kami menyerahkannya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang sedang dalam kesulitan ekonomi, mereka yang sedang dalam kesulitan hal yang lain, Tuhan kiranya juga menjamah. Bahkan mereka yang mungkin kesulitan dalam keraguan terkait dengan relasi bersamamu, Tuhan juga memulihkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh kembali melihat karya Tuhan yang sungguh besar dalam hidup mereka sepanjang ini. Kami menyerahkan juga program Melaba ini ke dalam tangan Tuhan, agar supaya para lansia yang mendengarkan ini pun semakin bermakna hidupnya, semakin diberdayakan dan semakin juga memperoleh hal-hal yang baik melalui siaran ini. Berdoa bagi Radio Immanuel dalam karya pekabaran Injil melalui siaran yang dilakukan. Kiranya mereka juga boleh melakukannya dengan baik dalam dinamika, dalam persaingannya. Tuhan senantiasa hadir bersama dengan Radio Immanuel. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aska Terima untuk kasih doanya. banyak. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir acara Melaba kita ya hari ini. Sebelum kita tutup, saya mungkin minta closing statement nih dari Bu Oke, Aska. closing statement gitu ya. Mhm. Ya, bahwa diri kita tuh juga obat bagi orang lain, obat Ya. hidup bagi orang lain untuk menyembuhkan orang lain. Para lansia itu juga bisa menjadi obat hidup bagi orang lain. Lansia yang bahagia itu bukan tentang apa ya, menikmati usia senja dalam lansianya, tetapi juga menjadi penyembuh jiwa bagi orang lain. Ya. Siapapun itulah, bagi lansia itu sendiri, bagi sesama lansia, bagi keluarga maupun dalam kehidupan bergereja. Kadang-kadang kita tidak perlu muluk-muluk untuk harus menunjukkan kehebatan dan kekuatan kita, tetapi cukup hadir saja dengan hati yang tenang, dengan hati yang menyejukkan, dengan hidup yang damai, maka kita sudah bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Jadi mari menyembuhkan diri sendiri dulu para lansia, baru kita juga akan menyembuhkan orang lain dan bisa menjadi penyembuh bagi orang lain.
Oke, Tuh. terima kasih Terima Bu kasih Aska ya. banyak. Kita mulai dari diri sendiri ya berarti ya. Iya, kita mulai ada lagunya tuh ya. Iya betul, saya suka lagu itu soalnya. Ada lagunya Mulai ya. dari diri sendiri, oke. Oke. Oke, sahabat lansia, terima kasih sudah setia mendengarkan program Melaba hari ini ya. Semoga tema kita hari ini juga bisa menolong kita juga untuk belajar memulihkan diri kita dan juga nanti kita bisa menolong orang lain juga untuk pulih gitu ya. Dan sekarang sudah saatnya kita menutup Melaba kita hari ini. Saya Regi Leo undur diri, sampai jumpa di episode Melaba yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.